Apa dulu Ustaz? Aku ani masuknya telat ya Ustaz. Gimana? Kita mulai? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat keimanan, kesehatan, dan semua nikmat kebaikan. Nah, dan yang tak kalah pentingnya pula, yakni semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa memanfaatkan nikmat yang ada, na'am, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah di malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita, yakni kajian membahas ya 288 kesalahan wanita yang diremehkan, dan kita sudah masuk pada poin yakni menyemir rambut dengan warna hitam. Ini di antara hal yang diharamkan dalam Islam. Ya. Disebutkan dalam buku ini salah satu syariat Islam yang ada itu menganjurkan untuk menyemir rambut dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi Islam ini sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, di mana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal yahuda wan nasara la yasbughun fakhalifuhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak menyemir rambut mereka, yakni membiarkan rambut mereka penuh dengan uban. Dan itu salah satu di antara bentuk kebanggaan orang-orang kafir. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fakhalifuhum," maka selisihilah mereka dalam hal tersebut. Nah, namun syariat Islam melarang menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, di atas tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, yakni menyemir rambut. Nah, tapi ingat, di dalam Islam ini bukan cuma sekadar menyemir rambut yang diperintahkan, tapi menyemir rambut dengan warna hitam. Ini tidak dibolehkan dalam agama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, ya, utiya bi Abi Quhafa yaum fath Makkah, na'am, wa ra'suhu wa lihyatuhu katsaghamah bayadan. Nah, disebutkan dari Abu Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan Abu Quhafa didatangkan pada hari Fathul Makkah, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Makkah dari kesyirikan. Nah, sedang Abu Quhafa ketika itu, ya, rambut dan jenggotnya seperti tumbuhan putih. Abu Quhafa mungkin kita tahu, ya, yakni bapak dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar Siddiq itu memiliki nama Abdullah bin Abi Quhafa. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ghayyiru hadza bi syai' wajtanibu as-sauda as-sawad. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Quhafa, rubahlah rambut dan jenggotmu ini dengan suatu warna, asal jangan pakai warna hitam. Ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Islam bahkan mengancam, ya, bagi orang-orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam dengan ancaman yang keras, tidak main-main. Nah, ini
karena perbuatan tersebut masuk dalam kategori penipuan dan pemalsuan. Dalam Islam ini sangat dilarang kita menipu seorang muslim atau muslimah, dan dilarang kita melakukan yakni pemalsuan. Dan salah satu bentuk penipuan pemalsuan yakni menyemir rambut dengan warna hitam. Karena itu bisa membuat orang-orang yang melihatnya tentu mengatakan bahwa si fulan ini adalah orang yang masih muda, padahal dia tidak muda. Dia orang yang tua. Nah, dan ini hal yang dilarang dalam Islam. Hadisnya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam hadis yang masyhur riwayat Imam Abu Daud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam untuk tidak mencium bau sorga. Ya, mengancam tidak cium bau sorga. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, yakni sangat kerasnya ya ancaman tersebut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengancam tidak mencium aroma sorga. Nah, kemudian Imam An-Nawawi berkata rahimahullah taala, menurut pendapat yang sahih, yakni diharamkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Walaupun ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan hukumnya makruh tanzih, yakni tidak sampai kepada keharaman. Namun ya beliau rahimahullahu taala mengatakan yang kami pilih dari hukum dari perbedaan pendapat para ulama, yakni diharamkannya perbuatan tersebut. Nah, bahkan beliau di sini penulis menghadirkan perkataan fatwa dari Lajnah Daimah tentang hukum ya wanita yang menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, dan mereka mengatakan rahimahumullah, yakni mendatangkan dalil akan larangannya sebagaimana dalil yang telah kita baca sebelumnya. Nah, dan juga dalil ancaman ya tidak akan mencium bau sorga. Nah, dan ingat di sini larangan ini bukan cuma berlaku untuk perempuan saja, tapi berlaku umum, laki-laki dan perempuan. Ya, siapa saja yang hendak berambut dalam rangka mengikuti sunnah dan menyelisihi ahli kitab, maka dia akan mendapatkan pahala dengan ta'assinya tersebut, perbuatannya tersebut. Jadi ketika seorang wanita, seorang laki-laki pamannya, dia menyabir rambutnya, ya, dengan disertai niat, yakni ingin mengikuti sunnah dan juga ya ingin menyelisihi orang-orang kafir dan niat ya. Kalau dikasih dia kado gak ada, cuma dikasih doa doang. Tolong dikecilkan suaranya dulu. Ya. Apa namanya? Dia juga setelah dia berniat dengan niat tersebut, yang kedua dia mesti hadirkan, tidak boleh dia menyemir rambutnya dengan warna hitam. Nah, jadi pertama disertai niat, yang kedua perbuatannya harus benar. Di sini juga kita ambil pelajaran bahwa amalan itu tidak cukup dengan niat yang baik. Nah, niat yang benar, namun juga amalannya harus berkesesuaian dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada saran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin mewarnai rambutnya dengan warna. Nah, bahwa sesuatu yang paling baik digunakan untuk merubah warna uban adalah inai, daun inai, daun pacar mungkin ya, dan al-katmu wal katam. Di sini disebutkan dari hadis Abu Dzar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan ya, inna ahsana ma ghayyara bihi asy-syaibu al-jina' wal katam. Yakni Nabi SAW memberikan saran kepada kita sesuatu yang paling baik yang digunakan untuk merubah warna rambut yang beruban, yakni dengan inai. Entah itu warnanya merah atau warna selainnya. Maka ini yang disebutkan yang kita bahas pada malam hari ini. Dan perlu juga kami sampaikan kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam agama kita itu ya ada hal yang sangat penting untuk kita ketahui, yakni perkara uban ya. Perkara uban ini
adalah perkara yang diapresiasi dalam Islam dengan apresiasi yang sangat besar, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Daud, Nabi mengatakan, la tantifu asyaibah. Nah, janganlah kalian mencabut uban. Ini Nabi SAW katakan seperti itu. Jangan mencabut uban. Ya, jadi uban seorang muslim atau muslimah, ya, entah itu rambutnya penuh dengan uban atau cuma satu ubannya, maka tidak boleh dicabut. Nabi larang. Kemudian Nabi mengatakan, mamin muslim yushibu syaibatan fil Islam. Ya, tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sahalai. Naam, illa kanat lahu nuran yaumal qiyam. Kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Jadi dia berislam, kemudian dia beruban di atas Islam, di atas kebaikan, maka uban ini akan menjadi cahaya di hari kiamat kelak. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya, para pendengar, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang kita bahas di malam hari ini, pertama, larangan haramnya menyembir rambut dengan warna hitam. Nah, yang kedua, ya, yakni disunnahkannya seorang itu untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dengan cara apa? Dengan cara kita rubah uban kita dengan warna selain dari hitam. Kemudian poin yang ketiga yang kita jadikan pelajaran di malam hari ini, terlarangnya seorang itu mencabut ubannya. Entah itu dicabutkan atau dia, ya, mencabut sendiri. Ini nggak boleh hukum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang kita bahas di malam hari ini. Ada mungkin pertanyaan? Silahkan. Atau menulis kolomnya. Silakan boleh Mbak. Assalamualaikum Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz selalu dilindungi Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Akan mau bertanya, kalau misalnya sudah pernah dicat hitam waktu sebelum hijrah, itu bagaimana dosanya Pak Ustadz? Bagaimana menghapus, maksudnya memohon ampun atas dosanya yang sudah pernah dikerjakan? Itu bagaimana Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau sudah terlanjur pernah dilakukan? Maka sama dengan pembahasan sebelumnya, ya, yakni dosa yang dilakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan atas dasar kejahilan. Nah, maka ketika kita sudah memahami, ya, usahakan kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyesali perbuatan itu, harus kita sesali, ya. Kemudian berjanji, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, takut kita untuk mengulanginya lagi, sebagaimana takut kita akan dicampakkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita amalkan semua ini, maka kita amalkan kebalikan dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Insya Allah, ya, perbuatan ini, amalan-amalan telah kita sebutkan ini, insya Allah akan menjadi sebab-sebab terhapusnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan Pak, saya ingin bertanya. Silahkan yang lain. Kemarin saya dapat pertanyaan dari salah satu anggota. Ini juga sudah mungkin bisa jawab juga. Answer yang kemarin yang dari Dr. Hamid tentang masalah yang fanatik terhadap salah satu ustaz.
bagaimana tanggapan Ustaz? Soalnya katanya ada yang Afwan, kurang ini apa namanya? Kurang jelas suaranya, Afwan, kurang jelas suaranya. terdengar Ustaz. Gimana? Jadi kan kemarin ada salah satu pertanyaan masukan UET itu tentang masalah yang bisa dibilang fanatik dengan salah satu ustadz ya. Terus ustadznya jawabannya ya umum gitu. Ada yang menanyakan lagi Ustadz, tapi kalau misalnya memang pengikutnya itu terlalu fanatik sampai kayak ngikutin banget ustadz tersebut, bagaimana Ustadz kayak terlalu fanatik gitu Ustadz sama salah satu ustadz tersebut. Afwan, apa namanya? Saya kurang jelas ininya, apa namanya? Kurang jelas suaranya antum. Terdengar tidak Ustadz? Gimana? Terdengar tidak suara saya Ustadz? Iya, ya udah kedengeran. Terkait dengan pertanyaan salah satu Q&A kemarin Ustadz. Ustadz, bagaimana suara saya terdengar? Terdengar tidak Ustadz? Gimana? Suara saya terdengar tidak Ustadz? Nggak ada suara ya? Ustadz, apakah terdengar suara saya? Gimana? Terdengar tidak suara saya Ustadz? Ya, udah kedengeran. Terdengar. Sebentar Ustadz. Gimana ya? Nggak kedengeran. Ustadz, apa suara saya terdengar? Sekarang udah kedengeran. Silahkan. Ya. Silakan bagi umahat yang ingin bertanya melalui chat, ditunggu ya. Sambil saya ingin bertanya salah satu pertanyaan. Kemarin kan Ustadz ada salah satu pertanyaan dari Q&A yang membahas tentang ibaratnya boleh tidak mengikuti Ustadz ini gitu kan. Bisa dibilang juga kebanyakan zaman sekarang tuh terlalu fanatik dengan salah satu Ustadz. Itu bagaimana tanggapannya Ustadz? Karena ada yang menanyakan lagi. Oh iya, nah. Jadi ingat, fanatik kepada seorang dai itu diantara bentuk belum berhasilnya kita bijaksana dalam menuntut ilmu. Karena selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita tidak boleh fanatik. Kenapa? Karena semua orang selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan terjatuh dalam kesalahan dan tidak ada wahyu yang membenarkan langkahnya. Beda dengan Nabi, ketika Nabi berbuat sesuatu kesalahan, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan selain Nabi, tidak ada wahyu, tidak ada jaminan. Maka siapapun orangnya saat ini, kata Imam Malik, itu boleh diambil perkataannya dan ditolak perkataan, kecuali penghuni kubur ini, kata Imam Malik. yakni beliau menunjuk kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fanatik kepada salah seorang dai, ustadz, itu diantara bentuk ketidakberhasilan dia, ya, dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, siapapun orangnya, ya, tidak mesti kita ikut dia 100%, karena tidak akan mungkin bisa terjauh, tidak mungkin dia terus-menerus dalam kebenaran, di atas kebenaran. Nah, sama dengan salah seorang dai di Makassar ini umpamanya, dulu mengharamkan TV, video, itu diharamkan dulu. Nah, setelah 5 tahun berdakwah, 6 tahun, sekarang dia bolehkan. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah fanatik sama dia? Ya,
Oleh karena itu, para ikhwan dan akhwat, ini nasihat kepada siapa saja, termasuk kepada diri saya pribadi, haram seorang muslim fanatik buta kepada manusia selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak akan ada jaminan akan kebenaran berada padanya, berada pada pihaknya selama. Nah, oleh karena itu ini hal yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, silakan anggota jika ada yang ingin dipertanyakan. Ini para akhwat sekarang memang seperti itu penyakitnya. Fanatik. Ya. Kalau sudah fanatik itu udah nggak bisa dinasihati lagi. Dia nggak mau menerima nasihat kecuali dari ustadz fulan tersebut. Ini penyakit, ya. Ini penyakit. Wallah. Ini penyakit. Dan bisa ini masuk di antara bentuk, ya, yakni kesyirikan tipis. Nah, bisa-bisa, ya, akan menuju kepada penyembahan kepada ustadz tersebut. Ustadz ini bilang haram, haram. Halal, halal. Masya Allah. Nah, ini di antara bentuk hal yang sangat berbahaya dalam dunia penuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan terlalu fanatik juga itu termasuk salah ya Ustadz ya. Apa itu? Jika terlalu fanatik juga bisa dibilang tidak bagus juga ya Ustadz. Jangankan terlalu fanatik. Fanatik nggak boleh. Apalagi kalau pakai itu. Fanatik Ya, nggak boleh. Kita fanatik kepada orang. soalnya ada salah satu anggota bilang katanya admin-admin ACS terlalu fanatik dengan Ustadz Abu Akilah, makanya kita luruskan Ustadz. Nah, siapa yang fanatik? Saya sering menyampaikan kepada siapa, ya, bahwa tidak wajib ikut pendapat saya. Tidak wajib ikut pendapat saya. Jadi yang ingin ikut silahkan. Nah, yang tidak mau juga tidak ada paksaan di sini. Dan tidak ada jaminan bahwa saya akan berada di atas kebenaran selama-lamanya. Wallah, ini adalah kalimat yang sangat jauh dari saya tentunya. Ya. Dan sudah barang tentu, ya, ustadz-ustadz yang lebih alim daripada saya itu sangat banyak. Nah, sangat banyak. Dan kepada ACS, siapapun orangnya, saya tidak menutup diri, ya, tidak melarang, bahkan kalau ada yang mau, ya, yang menurut admin ACS itu lebih bisa ada waktunya, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting dia ustadz sunnah. Karena saya tidak akan ridho kalau dia bukan ustadz sunnah. Nah, kita tidak akan ridho. Dan alhamdulillah jawaban-jawaban kami, ya, ilmu yang kami sampaikan melalui rekaman, ya, baik itu rekaman maupun video seperti ini, insya Allah semua bisa saya pertanggungjawabkan. Ya, jadi kalau ada yang merasa bahwa ada hal yang perlu untuk dinasihati, nggak ada masalah. Kita ada admin, silahkan di chat, silahkan disampaikan kepada saya. Dan kalau memang itu berada di atas kebenaran dan saya berada di atas kebatilan, maka saya wajib dan insya Allah saya sangat berterima kasih kepada mereka-mereka yang memberikan nasihat kepada saya. Nah, dan bedakan juga fanatik, ya, dengan mengikuti kebenaran. Jadi kalau umpamanya ada bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya ini? Saya menjawab. Terus kalau si A ini, si penanya ini mengikuti jawaban saya, itu bukan mengikuti saya. Bedakan itu. Bukan mengikuti saya, bukan fanatik kepada saya. Tapi dia mengikuti kebenaran. Karena kalau kalimat ini umum, kita mujmalkan, ini bahaya. Berarti tidak akan ada lagi seorang dai kalau begitu. Nah, tidak akan ada seorang dai kalau seperti itu. Maka bedakan baik-baik antara fanatik dengan apa? Mengikuti kebenaran. Mengikuti kebenaran. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, haram nggak khamar? Nah, terus saya ngomong haram. Si penanya ini mengatakan, oh, saya tidak mau ikut Ustaz Abu Akilah. Kenapa? Karena jangan sampai saya fanatik. Akhirnya dia halalkan khamar. Waliyahzubillah. Tidak seperti itu. Ya, jadi seperti itu yang saya ingin sampaikan kepada para akhwat sekalian. Nah, gimana? Masya Allah Ustadz. Terima kasih penjelasannya. Nah,
masih menunggu Ustaz, nggak tahu ini gimana. Ada yang mau bertanya untuk Ummahat? Mungkin lagi mikir-mikir, mungkin nanti dikasih pertanyaan di hari Senin kayak. Nah, Ya udah, jadi mungkin saya aja yang bertanya ya Ustaz, iya. mengenai mungkin masih permasalahan tentang rambut wanita zaman sekarang kan banyak sekali Ustadz, seperti kayak bahasanya tuh di smoothing lah, lalu di pokoknya mah berubah gitulah, yang awalnya keriting menjadi lurus dengan lurus permanen. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Ini ada pembahasan khususnya ya. Ada pembahasan khusus. Saya masih lihat-lihat ini. Nanti kita akan bahas di atau nggak apa-apa ya, kita langsung sampaikan ya. Jadi membuat rambut lurus ya, itu dilihat. Nah, kalau dalam bentuk apa namanya ada gangguan di situ ya pada dirinya, maka dia boleh apa namanya meluruskan rambutnya ya. Tapi kalau tidak ada gangguan di situ, maka saya rasa tidak perlu untuk melakukan hal tersebut. Nah, pertama karena tentu apa namanya itu menghambur-hamburkan uang, ya, menghambur-hamburkan uang. Nah, dan disebutkan juga fatwa para ulama, disebutkan juga. Jadi apa namanya sebutuhnya saja dia umpamanya dia mau kasih apa namanya mengkeriting rambutnya. Ada kan begitu kan? Sudah lurus rambutnya langsung dirubah menjadi keriting umpamanya. Tapi ingat, tidak ada niat untuk mengikuti orang-orang kafir. Jangan sampai dia habis nonton umpamanya, nonton handphone ya, apa namanya? Menonton sinetron umpamanya ya, kemudian dia terinspirasi dengan itu. Maka ingat, ini nggak boleh, ini tasyabbuh ya, tasyabbuh. Nah, dan ingat, bagi wanita mungkin yang membutuhkan, mungkin ada ya, ada memang di antara wanita mungkin yang rambutnya maaf ya keriting umpamanya ya. Kemudian dia ingin luruskan rambutnya karena itu bisa mempengaruhi kesempurnaan penampilan dia di hadapan suaminya. Maka dia boleh melakukan. Insya Allah boleh. Ingat, dengan hijab tentunya. Tapi kalau umum ini jawaban ini diumumkan, maka jangan sampai para wanita-wanita tabarrujat ya, tabarrujat itu mengambil fatwa ini, mengambil jawaban ini untuk diamalkan mereka. Maka kami ingin perinci ya, selama itu hal yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dalam rangka berhias di hadapan suaminya. Yang ketiga, ketika dia berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia menutup auratnya, maka insya Allah seperti ini apa namanya hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah Ustaz. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan dari anggota, Ya, kalau udah nggak ada ya sudah. Kita istirahat. silakan Ustaz. Udah nggak ada ya? Tidak ada penanya Ustaz. Nah, saya kira ya semoga ini bermanfaat. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kelebihannya mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berlepas diri dari kesalahan atau kekeliruan yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terus kita berharap ya para akhwat sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ingat ya apa namanya senjata-senjata orang-orang kafir sedang mengarahkan moncong-moncong senjata mereka kepada kalian para wanita. Dan ingat, wanita itu adalah makhluk yang paling mudah untuk disesatkan oleh syaitan dan orang-orang kafir. Dan di antara bentuk apa namanya andil kami, walaupun ini boleh dibilang hal yang sangat sedikit ya dalam memperbaiki kaum wanita yang kita adakan yang ini, dan semoga betul-betul bermanfaat untuk kita semua, terkhusus kepada para akhwat dan muslimah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah. khairan Ustaz. Amin. Jazakallah khairan untuk ummahat yang sudah bergabung. Maaf jika banyak kendalanya untuk kajian kali ini. Insya Allah untuk materinya akan segera di-up ke YouTube dan Facebook ya. Ana akhiri saja ya untuk kajian kali ini.